Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Denny Asah dengan NIM 2404012213061 yang akan menjelaskan mengenai mata kuliah radioterapi terutama dalam bab 5 bagian 1 sampai dengan bab 6 bagian 2. Oke, ini untuk bab 5 bagian 1 dengan judul mesin perawatan untuk radioterapi berkas eksternal, di mana sinar X memiliki energi antara 10 kV dan 50 megavolt. Sinar X diproduksi saat elektron bergerak dengan energi antara 10 keV dan 50 MeV, diperlambat dalam target logam atau anoda. Energi kinetik sebagian besar diubah menjadi panas dan sebagian kecil energi dipancarkan dalam bentuk foton sinar X, di mana terdiri dari sinar X karakteristik dan sinar X Bremsstrahlung. Sinar X karakteristik dihasilkan dari perpindahan elektron pada kulit terluar mengisi kekosongan kulit bagian dalam. Kosongan elektron pada kulit ini disebabkan oleh elektron dari luar mengionisasi elektron tersebut. Energi sinar X karakteristik itu tertentu atau diskrit. Energi ini juga bergantung pada bagian target yang digunakan, yaitu yang berarti tergantung pada Z atom. Ini untuk gambarnya. Sinar X Bremsstrahlung. Sinar X ini dihasilkan ketika elektron menuju inti atom yang memiliki energi kinetik, kemudian mengalami interaksi gaya Coulomb yang menyebabkan adanya perlambatan, sehingga kemungkinan elektron bisa saja belok dari lintasannya sehingga mengalami perlambatan yang menyebabkan elektron kehilangan energi kinetiknya, dan energi yang hilang tersebut diubah dalam bentuk foton sinar X Bremsstrahlung. Energi sinar X Bremsstrahlung merupakan energi kontinu karena energi yang menuju inti atom terus-menerus sehingga menghasilkan rentan energi. Spektrum yang dihasilkan dari sinar X Bremsstrahlung kontinu yang berarti spektrumnya terdiri atas banyak energi dan banyak intensitas. Spektrum Bremsstrahlung yang dihasilkan pada target sinar X tertentu bergantung pada energi kinetik elektron yang datang serta ketebalan dan nomor atom Z target. Nah, target sinar X atau anoda. Target atau sasaran sinar X dibagi menjadi dua, yaitu target tipis dan target tebal. Target tipis memiliki ketebalan yang jauh lebih kecil daripada R, jarak yang dapat ditempuh oleh elektron berenergi tinggi di dalam satuan medium sebelum kehilangan energinya dan berhenti. Misal di udara, elektron dengan energi 1 MeV memiliki jangkauan sekitar 50 cm, sedangkan ketebalan target tebal berada pada orde R. Untuk target tipis, energi yang dipancarkan sebanding dengan hasil kali X dan Z. Dengan Z adalah nomor atom target, spektrum foton I versus E adalah konstanta dari 0 hingga energi kinetik elektron yang datang, dan 0 untuk semua energi di atas energi kinetik. Target tebal dapat dibuat dari sejumlah besar target tipis yang bertumpukan. Intensitas dari spektrum target tebal dinyatakan sebagai IHV sama dengan CZ EK min HV, di mana C adalah konstanta proporsionalitas dan HV adalah energi foton. Nah, sinar X digunakan dalam radiologi diagnostik untuk diagnosis penyakit dan onkologi radiasi atau radioterapi untuk pengobatan penyakit. Sinar X superficial. Sinar X yang dihasilkan oleh elektron dengan energi kinetik antara 10 kV dan 100 kV. Sinar orthovoltage, di mana sinar X energi kinetik elektronnya antara 100 kV dan 500 kV. Sedangkan sinar megavoltage, sinar X yang energi kinetik elektronnya di atas 1 MeV. Sinar X klinis. Spektrum khas sinar X klinis terdiri dari spektrum garis yang merupakan karakteristik bahan target dan tumpangan pada spektrum Bremsstrahlung kontinu.
penentu kualitas sinar X. Jadi parameter penentu kualitas sinar X antara lain spektrum foton, Hall value layer atau HVL, nominal accelerating potensial atau NAP, dan penetrasi berkas ke media setara jaringan. Mesin sinar X untuk radioterapi, ini untuk gambarnya. Berkas sinar gamma, dasar-dasar sinar gamma itu ada radioisotop yang sesuai dengan terapi eksternal. Bahwasanya sinar gamma dengan energi tinggi, efektivitas yang tinggi, waktu paruh yang relatif panjang, konstanta laju Fermat udah spesifik yang besar, terus merupakan sinar gamma, terus ada mesin teleterapi. Terus sumber-sumber teleterapi itu ada radio nuklida yang dipakai untuk teleterapi harus dikurung dalam sinar baja berbentuk kapsul dan disegel dengan pergerasan. Nah, ini untuk gambarnya. Oke, kita lanjut ke kelompok 5. Oke, di sini kelompok 5 itu kelompok 5 bagian 2 itu membahas mengenai mesin radioterapi untuk EBRT. Pada bab 5 bagian 2 ini itu mengurangi fungsi dan desain mesin radioterapi modern, terutama LINAC atau linear accelerator. LINAC merupakan generator frekuensi radio untuk mempercepat elektron hingga mencapai energi tinggi yang kemudian diarahkan melalui sistem kolimator untuk menghasilkan sinar foton atau elektron yang terfokus pada tumor. Sistem tambahan seperti pompa vakum, pendingin air, dan pelindung radiasi memastikan pengoperasian LINAC tetap efisien dan aman. Selain sinar foton, LINAC juga dapat menghasilkan berkas elektron atau untuk terapi dengan proses pengubahan berkas menjadi bentuk lebih luas menggunakan metode hamburan atau pemindaian. Partikel berat seperti proton dan neutron digunakan di beberapa pusat medis untuk manfaat spesifik seperti penetrasi lebih dalam dan kerusakan minimal pada jaringan sehat. Simulator radioterapi digunakan untuk memetakan tumor, merencanakan perawatan, dan memvalidasi pengaturan mesin. Untuk keselamatan, pelatihan intensif diperlukan agar semua prosedur dijalankan secara akurat dan ruang perawatan dirancang sesuai standar perlindungan radiasi. Dilanjut dengan kelompok 6 bagian 1 itu membahas mengenai menjelaskan dua metode utama radioterapi, yaitu external beam radioterapi atau EBRT dan brachytherapy. Pada EBRT ini sumber radiasi ditempatkan di luar tubuh pasien dan diarahkan ke tumor. Sedangkan pada brachytherapy sumber radiasi ditempatkan langsung di dalam atau dekat area target. Paparan radiasi dan efeknya dihitung menggunakan parameter seperti fluensa foton, fluensi energi, kerma, dan paparan di udara. Penetrasi berkas foton ke dalam tubuh pasien diatur oleh interaksi fisik seperti hamburan dan atenuasi, sehingga distribusi dosis menjadi lebih kompleks. Kedalaman maksimum dosis atau Zmax bergantung pada energi berkas dan ukuran medan, dengan dosis meningkat sehingga titik tertentu sebelum menurun secara eksponensial. Mesin radioterapi yang umum digunakan mencakup unit sinar X, teleterapi isotop seperti Cobalt 60, dan LINAC. Masing-masing memiliki keunggulan dan kondisi yang tertentu. Lanjut ke bab 6 bagian kedua, yaitu membahas konsep dasar yang digunakan dalam pengaturan dan perhitungan dosis dalam radioterapi. Teknis pengaturan source to axis distance atau SAD sering digunakan karena kemungkinan distribusi radiasi yang lebih fleksibel dibanding
eh, dibandingkan Search to Surface Discharge atau SSD. SAD menggunakan konsep tisu air ratio atau TAR dan tisu phantom ratio atau TPR untuk menghitung distribusi dosis di jaringan tubuh. Selain itu, scatter air ratio atau SAR digunakan untuk mengukur pengaruh hamburan radiasi yang dipengaruhi dosis total. Untuk memastikan distribusi dosis yang sesuai, koreksi dilakukan dengan berbagai metode seperti efektif SSD, metode SSI method, TAR method, dan isodose method. Data distribusi dosis biasanya diambil dari pengukuran pada phantom air dengan parameter standar. Alat tambahan seperti filter, wedge, bolus, dan kompensator membantu mengatasi variasi kontur tubuh pasien dan menjaga dosis tetap terfokus pada area target. Oke, mungkin itu aja untuk pembahasan dari bab 5 bagian 1 sampai dengan bab 6 bagian 2. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.